Pada pertemuan ini Bapak akan memberikan sedikit pengantar administrasi perkantoran. Ada dua kata atau ada dua hal yang menjadi pembahasan pokok dalam mata kuliah ini, yaitu wilayah administrasi dan perkantoran ya. Pada awalnya dua hal ini terpisah ya. Di saat administrasi belum berkembang ya, perkantoran berdiri sendiri. Nanti akan mencoba dijelaskan bagaimana perjalanan administrasi itu muncul atau istilah-istilah administrasi. Lantas apa perbedaannya dengan manajemen ya, selama ini juga sering kita gunakan. Kalau beberapa tokoh seperti misalnya De Liangge itu, misalnya dalam buku yang Bapak sudah sampaikan tadi, administrasi perkantoran modern. Di sini istilah dua hal seperti administrasi dan manajemen itu hal yang sama saja pada sebelumnya ya, di masa-masa awalnya. Cuma administrasi lebih kepada lembaga negara, manajemen biasanya sering digunakan di perusahaan. Jadi istilah-istilah pada awalnya istilah manajemen itu sering dilekatkan pada perusahaan, sedangkan administrasi lebih terkait pada lembaga kenegaraan. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai administrasi. Jadi selama ini administrasi sering dipersepsi sesuatu yang sempit ya, seolah-olah hanya bicara tata usaha atau hanya bicara sesuatu yang tertulis ya. Padahal administrasi itu sangat luas. Bisa dikatakan kegiatan atau usaha untuk membantu ya, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi ada kemiripan dari manajemen. Kemudian administrasi sebagai ilmu baru yang muncul pertengahan abad 19. Jadi administrasi ini sebagai istilah yang cukup baru itu pada pertengahan abad 19 atau sekitar hampir 200 tahun yang lalu ya, baru dikenal istilah ini. Kalau manajemen itu lebih duluan ya, duluan dikenal manajemen itu. Atau pada praktiknya orang lebih dulu sudah mempraktikkan tapi belum memberikan suatu istilah yang disepakati. Meski prakteknya sejak bermasyarakat atau bernegara itu sudah pasti ada administrasi gitu. Jadi era Nabi Muhammad saja itu sudah banyak peneliti barat mengatakan Muhammad itu sangat pandai beradministrasi gitu. Artinya dalam mengelola urusan kenegaraan, dia pandai piawai dalam berpolitik, gitu kan? Kemudian menyusun masyarakatnya, menyusun ekonominya. Muhammad sudah mengatur itu ya, secara administrasi. Tapi itu belum dikenal ya, belum dikenal waktu itu sebagai istilah administrasi, tapi pada prakteknya itu sudah dilakukan. Begitu juga para pebisnis terdahulu atau orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di wilayah pembagian kekuasaan gitu ya. Frederick Taylor 1856 atau pada abad 19 biasa dikenal sebagai bapak manajemen dan juga bapak administrasi. Ini mengawali karirnya dari satu perusahaan yang dari paling bawah ya, nanti menjadi pimpinan perusahaan ya, itu Frederick Taylor. Tapi dia meskipun dia karyawan, dia buruh biasa, tapi dia menulis gitu. Dia senang sekali menulis sesuai dengan pengalaman yang dilalui. Jadi mulai dari karir buruh rendah ya sampai tertinggi dalam perusahaan, dia menceritakan itu ya, perjalanannya. Dari perjalanan Taylor itu yang disebut sebagai bapak administrasi, maka dia menulis bahwa beberapa prinsip manajemen maupun prinsip administrasi itu, pertama waktu gitu, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua upah, yang ketiga ada pemisahan gitu. Keempat ada fungsi manajemen. Maksudnya semua usaha produktif harus diukur waktunya. Jadi dalam satu perusahaan atau perkantoran ya, orang yang bekerja dalam dunia perkantoran maupun dalam perusahaan pasti harus mengukur waktu supaya memahami sejauh mana selama ini kita menggunakan waktu secara efektif dan efisien dan produktivitasnya sejauh mana gitu ya. Kemudian upah harus disesuaikan dengan hasil dan waktu. Maka itu harus betul-betul dipahami
mengenai waktu, kemudian upah harus diperhatikan ya. Begitu juga dengan mengatur nanti di kantor, misalnya mengatur gaji karyawan, itu harus diperhatikan berapa waktu yang kita gunakan ya, tenaganya mereka kita gunakan itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu bisa berpotensi menjadi konflik nantinya, atau mogok kerja ataukah berhenti kerja, itu bisa merugikan perusahaan maupun merugikan pihak-pihak yang lain gitu ya. Jadi ada pada awalnya mungkin orang cuma bekerja saja kemudian digaji seadanya, tapi lama kelamaan ketika ilmu manajemen berkembang, ilmu administrasi berkembang, itu harus dipikirkan sebanding antara tenaga waktu yang dicurahkan oleh karyawan sebanding dengan gajinya. Kemudian pekerjaan harus mendapat latihan supaya praktis dan efektif gitu. Meskipun sudah senior di dalam, sudah berpengalaman, sudah lama, tapi tetap harus ada pelatihan-pelatihan. Itu hal penting dalam satu administrasi. Tetap ada pelatihan karyawan, ya, pelatihan kepemimpinan bagi manajer-manajer itu tetap harus dilatih supaya terus menyesuaikan dengan perkembangan masa kini dan perubahan-perubahan yang akan datang. Kemudian pemisahan ya, bagian perencanaan dan pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksananya ada perencanaan yang sangat matang ya, itu masuk dalam planning ya atau manajemen itu. Tapi administrasi juga mengolah itu. Kemudian yang selanjutnya pengawasan dan dijalankan fungsi manajemen. Jadi ada pengawasan di dalamnya. Oke, itu bagian pembahasan dari salah satu bapak manajemen dan bapak administrasi di dunia, Frederick Taylor. Itu pada abad 19. Kemudian kantor. Ya, ini ada beberapa istilah-istilah yang hanya sedikit dulu disampaikan sini. Yang pertama, kantor biasa disebut sebagai setiap tempat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Ya. Jadi mau bentuk bagaimanapun ruangannya misalnya, penting itu disepakati sebagai kantor, itu tidaklah menjadi hal penting ya. Yang terpenting adalah apa yang dilaksanakan di dalamnya ya. Administrasi perkantoran ya. Fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi ya, perusahaan yang mengenai pengolahan bahan keterangan komunikasi serta ingatan organisasi. Itu macam-macam ya, disebut sebagai administrasi perkantoran. Oke, nanti diurai ke pertemuan selanjutnya bagaimana sih yang disebut sebagai lingkungan kantor gitu ya, bangunan kantor yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Oke, kemudian ini ada pendapat yang lain juga, Henry Fayol ya, dari Prancis pada abad 19 juga, ini 1841 tepatnya, juga perintis lahirnya istilah administrasi gitu ya. Dia sebagai direktur perusahaan dan staf pengajar administrasi gitu ya, dia mendirikan pusat pengajaran. Jadi dia mendirikan satu pusat-pusat pelatihan, atau mungkin istilah hari ini disebut sebagai sekolah administrasi. Jadi memang untuk membentuk seorang yang menguasai administrasi, dia membangun satu tempat pelatihan, kemudian dia dikenal sebagai bapak manajemen dan administrasi karena memiliki banyak karya pada abad 19 ya. Prinsip administrasi baginya adalah planning ya. Ini sama saja dengan manajemen. Maka pada tahun 1970-an pun Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga mengeluarkan statement bahwa antara administrasi dan manajemen itu sama saja gitu. Nanti penggunaannya ada perbedaan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa manajemen lebih banyak digunakan di istilah-istilah di perusahaan, sedangkan administrasi itu lebih banyak digunakan pada fungsi kelembagaan negara. Oke, prinsip administrasi ini planning, organizing, ya, berwibawa, koordinasi dan kontrol, itu hampir sama saja ya istilahnya. Kemudian berkembang ilmu administrasi yang mulanya bergerak dalam industri dan perusahaan ya. Kemudian berkembang dalam pemerintahan negara dan lembaga. Ya, jadi administrasi itu pada awalnya berkembang di perusahaan-perusahaan dan industri, nanti merambah ke dunia pemerintahan.
Itu bisa ditemukan dalam bukunya Ngalim Purwanto pada 2009 terbit, itu administrasi dan supervisi. Oke. Nah, ini administrasi kadang-kadang disempitkan maknanya. Sering direduksi administrasi pekerjaan juru tulis gitu, seolah hanya tata usaha, ya kerja kantor dan lain-lainnya. Itu sebenarnya sudah direduksi. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa administrasi itu sangat luas gitu. Hampir seluas dengan pengertian manajemen. Oke. Jadi administrasi tidak hanya sebagai juru tulis atau tata usaha, tidak hanya sekedar itu, atau kerja kantoran, tidak sekedar itu saja. Administrasi usaha mencapai tujuan secara efektif. Jadi ada tujuan yang secara efektif akan dicapai dan efisien dengan memanfaatkan orang dalam satu kelompok kerjasama. Jadi administrasi lebih kepada adanya kerjasama orang-orang di dalam suatu kantor atau perusahaan atau satu komunitas. Itu harus kerjasama semua. Jadi tidak hanya bicara dia juru tulis atau tata usaha, bukan sekedar itu, tapi dalam mencapai suatu tujuan ada kerjasama yang baik dari semua komponen-komponen dalam satu komunitas maupun kantor. Nah, adapun sasaran dari administrasi adalah pertama tentu manusia, ya, itu manusianya. Kemudian sumber waktu menjadi suatu satuan organisasi secara terstruktur. Jadi persoalan waktunya, kemudian tempatnya, manusianya itu sangat penting. Ada sekitar 10 prinsip dari administrasi yang ketika dirangkum pendapat para tokoh-tokoh terkemuka mengenai administrasi, minimal kita merangkum 10 fungsi maupun prinsip dari administrasi. Yang pertama tentu planning, perencanaan. Yang kedua pengorganisasian. Ketiga penataan, staff, ya. Itu semua harus diperhatikan dari seorang yang bergelut pada dunia administrasi. Kemudian 4 pelaksanaan. Kemudian kelima pengendalian. Yang keenam pengawasan. Kemudian ketujuh kepemimpinan, ya. 8 ada manajemen, 9 komunikasi, yang ke-10 informasi. Oke. Termasuk sistem informasi itu juga akan diurai dalam perkuliahan selanjutnya dalam administrasi perkantoran. Jadi minimal ini ada 10 fungsi ya yang harus dipahami dalam administrasi supaya kita terhindar pemahaman yang sempit mengenai administrasi hanya sekedar mencatat gitu ya, hanya sekedar menulis ya, hanya sekedar tata usaha, itu hanya sempit sekali. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian organisasi perusahaan atau perkantoran bukan sekedar wadah, tetapi tata cara pekerjaan dilakukan dengan rapi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian ada tulisan dari Arifin Abdurrahman, dia juga berkomentar mengenai administrasi. Dia mengatakan administrasi lebih luas dari manajemen ya. Bahkan ini memahami bahkan lebih luas dari manajemen. Dia mengatakan justru manajemen hanyalah salah satu aspek dari administrasi. Begitu luasnya istilah administrasi bagi Arifin Abdurrahman.
Kemudian ada tokoh yang lain seperti De Lianggi, dia salah satu pakar di Indonesia ya, ini di Indonesia, dan bukunya banyak beredar di Yogyakarta ya, karena banyak ditulis di sana juga. Salah satu buku yang Bapak bawa hari ini adalah Administrasi Perkantoran Modern karya dari De Lianggi. Dia mengatakan minimal ada 8 unsur administrasi gitu ya. Baginya ada 8 unsur administrasi. Yang pertama organisasi, kedua manajemen. Oke. Jadi manajemen justru dimasukkan dalam unsur administrasi bagi De Lianggi. Kemudian komunikasi. Yang keempat personalia, kelima informasi. Oke, kemudian finansial, ketujuh material, dan 8 relasi publik. Minimal ada 8, dan baca saja bukunya itu akan memudahkan kita memahami administrasi, terutama administrasi perkantoran. Oke, bagi De Lianggi administrasi perkantoran yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian, pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya supaya mencapai tujuan ya. Jadi tetap selalu ada tujuan, ada tujuan bersama yang akan dicapai dalam satu perkantoran, maka itu harus bekerja sesuai dengan visi misi itu, dan itu harus direncanakan. Jadi kehidupan kita hari ini apapun harus direncanakan. Kalau tidak punya rencana, maka ada istilah mengatakan kita merencanakan kegagalan gitu ya. Jadi kalau ada orang saat ini tidak gagal berencana, maka kedepannya dia akan merencanakan kegagalan gitu. Begitu pentingnya satu rencana. Bahkan keluarga pun hari ini itu harus direncanakan gitu ya. Ada namanya istilah KB itu, keluarga berencana ya. Tapi ada orang salah paham, keluarga berencana itu hanya dua anak saja cukup gitu ya. Bagi Bapak itu bukan seperti itu. Tapi bagi saya bahwa keluarga berencana itu artinya direncanakan ya, direncanakan dari awal gitu ya. Anaknya itu nanti ketika lahir, perempuan atau laki, kalau perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini, sekolahnya begini, cara pendidikannya begini, itu namanya direncanakan gitu. Pola finansialnya seperti ini, itu namanya perencanaan gitu ya. Kalau mau melahirkan anak sembarangan nggak usah direncanakan, buat aja gitu ya. Nah, tapi kan ada namanya perencanaan itu. Nah, siapa yang merencanakan itu? Pasti orang tuanya. Orang tuanya merencanakannya, memberikan jalan gitu ya, memberikan jalan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Nah, jadi administrasi maupun manajemen itu sangat penting, terutama dalam mencapai satu tujuan bersama. Kemudian yang kedua, sangkut paut dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak penciptaannya, ya, sejak berdirinya, melalui pemeliharaan, ya, penyebaran, penyimpanan. Jadi apapun data-data yang di dalamnya harus disimpan, ya, di copy dan macam-macamnya, disalin. Kalau memiliki nilai tetap dan pemusnahannya kalau usang ya, kalau sudah tidak berfungsi lagi itu bisa dibuang, bisa dihilangkan. Tapi selama itu masih berharga, masih diperlukan masa depan, itu harus disimpan. Oke. Nah, kita masuk sedikit ke fungsi kantor. Jadi tentu ada fungsi satu kantor ya, karena administrasi perkantoran. Maka ada beberapa fungsi kantor. Yang pertama, memberikan pelayanan komunikasi dan catatan ya. Biasanya mau berurusan dengan kantor KUA misalnya ya, nah itu kan Anda harus berurusan di sana mengenai pelayanan komunikasi, pencatatan harus dicatat gitu ya. Atau kantor apa saja. Kantor pejabat kampus, nah itu Anda harus berurusan di sana misalnya. Kemudian fungsi kantor itu menerima keterangan. Jadi misalnya Anda bekerja dalam satu perkantoran, maka ada beberapa hal yang mesti dipahami fungsinya. Yang pertama, Anda melayani ya. Jadi ketika datang orang yang punya keperluan, harus disambut dengan baik gitu ya. Ramah gitu, meskipun hati dalam keadaan kacau ya.
tetap kita harus menyambut tamu yang datang. Kalau tidak itu bermasalah ya, ketika melapor misalnya ini tidak bagus ya, itu bisa membuat kita terancam di dalamnya. Jadi kita harus profesional ya, membedakan antara urusan pribadi dengan urusan umum ya, urusan publik. Pelayanan komunikasi ya, itu pelayanan komunikasi dan catatan-catatan. Kemudian menerima keterangan surat-surat atau harga-harga, surat-surat berharga maupun harga-harga satu barang dan sebagainya, itu harus kita siapkan. Kemudian mencatat keterangan. Jadi ketika orang datang ke kantor ingin kerjasama atau dan sebagainya, menyampaikan maksudnya, kita harus mencatat gitu ya. Kalau sekarang mungkin merekam gitu, itu bisa ya. Itu bisa mencatat dalam arti yang luas itu. Nah, kemudian tentang pegawai, harga barang dan lain-lainnya. Yang keempat, menyusun keterangan. Misalnya keterangan dalam pembiayaan, pembukuan dan macam-macamnya itu dikerjakan juga. Atau memberi keterangan, misalnya daftar barang dagangan, taksiran dan sebagainya ya. Kita memberikan keterangan. Yang kemudian menjamin aktiva, pemeliharaan uang kontan, pengadaan atau persediaan dan lain-lain. Pengadaan barang, persediaan barang dan macam-macamnya. Oke, itu salah satu beberapa fungsi kantor, dan masih banyak yang kita kembangkan di kelompok-kelompok selanjutnya. Ini hanya mengantar saja. Kemudian bagian-bagian akhir ya, ini bagian terakhir elemen. Oke, fungsi kantor ya, ini saja. Nanti dikembangkan lagi.